Aku pengen ngobrol aja. Ini langsung aja kita masuk ya. Kita nggak pakai intro, kita nggak pakai apa, bla bla bla, langsung aja. Kadang aku, mungkin kita mikir kita hidup di zaman dimana semua orang itu kelihatan sibuk. Dari bangun pagi, buru-buru sarapan, nunggu ojek online, buka ponsel, cek notifikasi, masuk kerja, rapat, revisi, meeting lagi, scroll sosmed, dan malamnya kita tidur dengan kepala yang masih berisik gitu. Makanya menurut aku manusia ini paling sibuk. Manusia ini makhluk paling sibuk, tapi paling bingung gitu. Kita sibuk, tapi kalau ditanya sedang sibuk apa, banyak dari kita tuh nggak tahu harus jawab apa. Kalau kita cuma sibuk, seolah kesibukan itu sendiri sudah cukup jadi alasan untuk merasa bahwa kita itu udah hidup gitu. Nah, ironisnya kita sering menyamakan sibuk dengan bermakna. Kita takut terlihat punya waktu luang, takut dianggap malas, takut dianggap gak produktif. Padahal mungkin justru di saat diam itu kita bisa benar-benar mendengar diri kita sendiri. Tapi jarang, manusia modern itu jarang diam. Kita terus gerak, kita terus berlari, kita terus apapun kita lakukan, sampai sering kita gak tahu arahnya bakal kemana. Misal treadmill, kita lari cepat, keringat bercucuran, tapi pada akhirnya tetap di tempat yang sama. Sorry, ini video nggak ada kata-kata ya. Aku ngomong aja, aku ngobrol. Jadi kita sibuk mengejar sesuatu, tapi jarang kita tanya kayak apa sih yang sebenarnya tuh aku kejar gitu. Apakah kita sibuk bekerja karena mencintai pekerjaan, atau takut kita kehilangan pengakuan? Apa kita belajar karena ingin tahu, atau takut tertinggal aja? Apa kita bermimpi besar karena benar-benar kita bermimpi, benar-benar kita ingin, atau karena kita takut dibilang gagal kalau tidak bermimpi? Nah, aku sempat baca, I don't know how to pronounce, tapi namanya Zygmunt Bauman, Zygmunt Bauman, seorang sosiolog yang nyebut manusia modern itu hidup di masyarakat cair. Kayak segalanya cepat berubah, gak ada yang benar-benar tetap, pekerjaannya ganti-ganti, hubungannya ganti-ganti, bahkan nilai hidup pun bisa berganti setiap minggu, tergantung trennya apa yang lagi muncul di layar gitu. Jadi ibarat kita seperti air mengalir kemanapun wadah sosial yang bisa nuntun kita pergi kemana aja gitu. Dan di tengah semua perubahan itu kita sibuk beradaptasi, kita menyesuaikan diri, kita mengupgrade diri, memperbaiki citra, menambah skill, kita menyesuaikan opini dengan opini yang lain. Tapi lama-lama kita kehilangan bentuk asli kita sendiri. Kita terlalu fleksibel untuk punya pendirian. Mungkin itu sebabnya manusia modern tampak produktif, tapi dalam diamnya itu merasa hampa. Sorry kalau kedengeran suara angklung, tuh yang punya angklung banyak gitu. Nah, kita tuh punya kalender kan. Kalender kita tuh penuh jadwal. Tapi hati kita itu kosong arahnya. Kita punya target tapi nggak punya tujuan. Itu. Ada lagi Jean-Paul Sartre atau Jean-Paul Sartre, I don't know, sorry, pernah bilang bahwa manusia itu dikutuk untuk bebas. Kita bebas menentukan hidup kita, tapi justru karena bebas itulah kita bingung harus kemana. Kita bingung apa yang kita tuju, kita bingung arah kita bakal kemana. Kita gak punya naskah, gak punya peta, kita gak punya panduan yang pasti. Dan akhirnya kita sembunyi di balik kesibukan yang sudah kita buat dari awal. Karena diam berarti harus menghadapi kekosongan itu sendiri. Nah, kesibukan itu jadi pelarian yang elegan. Akhirnya kita berlari agar gak sempat merasa hampa. That's why kita berlari. Kita bekerja agar gak sempat berpikir tentang hidup. Kita bergulir, kita menggulirkan layar, kita scroll agar kita gak bisa merasakan sepi.
Dan mungkin itu ironi yang dihadapi terbesar dari manusia modern. Kita terus gerak untuk menghindari diri sendiri. Tuh. Friedrich Nietzsche pernah menulis sambil baca ya. Pernah nulis bahwa he who has a why to live can bear almost anyhow. Gitu. Nah, barang siapa punya alasan untuk hidup, dia bisa menanggung cara hidup yang seperti apapun. Tapi banyak dari kita tuh tidak punya why. Banyak dari kita nggak punya why. Kita cuma punya how. Kita nggak punya alasan kenapa kita hidup. Kita punya alasan bagaimana kita hidup, bukan kenapa. Bagaimana caranya sukses, bagaimana caranya cepat kita punya duit, bagaimana caranya cepat kaya, bagaimana caranya terlihat bahagia. Tapi kita nggak tahu buat apa. Semua yang kita cari buat apa, semua yang kita kerjakan buat apa, how kita nantinya tuh untuk apa, for what, kita nggak tahu. Kita terjebak di era dimana hidup diukur dari kecepatan, bukan kedalaman. Nah, yang terpenting itu cepat, bukan tepat. Yang terpenting ramai, bukan berarti. Yang terpenting kita terlihat sibuk, bukan benar-benar punya arah. Gitu. Kita mengukur waktu dengan jam, bukan dengan makna. Kita menghitung pencapaian dengan angka, bukan dengan pengalaman yang banyak. Dan perlahan kita lupa bagaimana rasanya kita benar-benar hidup. Selama ini kita hanya merasakan berfungsi aja. Kita lupa rasanya benar-benar hidup itu gimana, bukan sekedar berfungsi. Nah, coba kita pikir kapan terakhir kali kita, kamu dan aku duduk diam tanpa membuka ponsel. Kapan? Mungkin waktu dulu. Kapan terakhir kita natap langit malam tanpa merasa kita buang waktu? Kita diem aja, kita natap atas, kita refleksi diri tanpa kita merasa bahwa itu adalah buang-buang waktu. Gitu. Kapan terakhir kita ngobrol dengan seseorang tanpa buru-buru ingin menjawab? Kita relax. Gitu. Karena pertanyaan itu akan terjawab. Kita terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa kita menikmati hari ini. Kita nikmati nih, jangan mengejar masa depan. Ada kalanya, tapi jangan terlalu sibuk. Kita berlari menuju sesuatu yang belum pasti sambil menyepelekan hal-hal sederhana yang dulu kita ngerasa bahwa kita bahagia dengan hal itu. Kita menyebutnya kemajuan. Tapi apa benar gitu? Apa benar begitu? Baik lagi, apa benar itu kemajuan, atau jangan-jangan kita cuma makin jauh dari diri kita sendiri? Itu sesuai yang aku omongin tadi di awal. Manusia itu makhluk paling sibuk, tapi kita juga jadi makhluk yang paling bingung. Kita ciptain nih teknologi, bukan kita ya. Iya, kita juga bisa tapi dulu diciptakan teknologi dari manusia. Tapi justru kita seringkali ada kalanya hidup jadi makin rumit. Kita punya banyak cara berkomunikasi, tapi makin sulit memahami satu sama lain. Kita punya lebih banyak pilihan dari generasi manapun, tapi justru lebih sering merasa kita kehilangan arah. Mungkin kita butuh berhenti sebentar, bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar nafas kita sendiri, mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh notifikasi dari target hidup. Karena bisa jadi di balik semua kesibukan itu, kita cuma sedang menutupi ketakutan terbesar kita. Nah, ada apa bilangnya, isme ya, kayak ideologi, bukan juga. Ada ilmu filsafat. Pokoknya di filsafat itu ada yang namanya eksistensialisme, ya benar. Jadi eksistensialisme itu bilang bahwa manusia itu bukan makhluk yang menemukan arti hidup, tapi makhluk yang seharusnya menciptakan arti hidupnya. Dan untuk menciptakan makna, kita harus berhenti. Dan untuk harus di-mute dulu ya. Dan untuk menciptakan makna, kita harus berhenti sejenak dari kebisingan dunia yang kita jalani, yang kita ciptakan. Kita harus berani untuk diam, untuk kembali mengenali
apa yang benar-benar penting menurut kita. Itu mungkin hidup bukan tentang siapa yang paling sibuk, tetapi tentang siapa yang paling sadar dengan hidup. Bukan tentang siapa yang cepat sampai, bukan tentang siapa yang tahu kenapa dia berjalan, kenapa dia hidup gitu. Jadi kalau suatu hari aku dan kamu ngerasa kehilangan arah, kita nggak boleh panik. Jawabannya adalah mungkin itu tanda bahwa kita mulai sadar selama ini kamu terlalu sibuk bertanya, aku sebenarnya kemana gitu. Di titik itulah pencarian yang sebenarnya itu dimulai. Ya, mungkin dari aku ngomongnya itu aja. Apa mungkin nantinya bakal ada pembicaraan lain selain ini, karena inti dari video ini yang aku bahas itu adalah manusia itu makhluk yang paling sibuk tapi paling bingung, ya kan? Itulah. That's why. Makasih yang udah nonton. Nanti jangan bosan-bosan yapping, komen.